Ada komentar soal Ya, itu? untuk mengetahui konten sebuah puisi, maka kita harus tahu dulu kesusastraan. Jadi kalau kita tidak tahu soal puisi, tidak tahu soal kesusastraan, jadi tidak bisa kita melihat konten itu seperti apa. Jadi sebelum dia sampai di ranah hukum, dia seharusnya dilihat dulu dari kacamata kesusastraan. Tidak usah terburu-buru. Misalnya, kalau memang kita melihat bahwa puisi itu bermasalah, kita ajak orang sastra, orang yang ahli bahasa, orang linguistik untuk melihat apakah ini mengandung sara atau tidak. Karena harus ahli-ahli itulah yang bisa melampaui apa yang disebut Ibu Sukma itu dalam puisi itu. Jadi saya sebagai orang akademis yang juga fokus di bidang bahasa dan linguistik, juga filsafat, saya melihat bahwa ini sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan tidak secara politik, apalagi dalam rangka menjelang pilkada ini. Ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang pada tempatnya. Menurut Anda ini ada hubungan dengan pilkada dan politik? Ya, Bang Egy kan pakai itu buktinya. Saya tidak mengajak Anda untuk melihat namanya ganti presiden. Oke, lalu? Tapi boleh saja, namanya demokrasi ya kan, itu boleh saja. Tapi maksud saya adalah ini sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tidak berlebihan gitu. Dan kita bisa dialog dengan Ibu Sukma tentang puisi. Kalau Bung Nara tadi mengatakan ini ada urusan yang terpisah antara urusan kesusastraan dan urusan hukum. Anda ingin selalu mengajak ke urusan susastra, karena apa? Bisa, puisi itu kan karya sastra. Karena itu. Masa mau dipisahkan? Sementara tadi mengatakan bahwa ini pidato dijawab dengan pidato. Selesaikan dulu puisinya, sastranya, baru bicara soal yang lain. Ini belum bicara soal sastra, belum bicara soal ilmu bahasa, belum bicara soal linguistik, filsafat bahasa, tiba-tiba bicara soal hukum. Jadi bagaimana seorang seniman di Indonesia bicara soal sastra, soal puisi, kalau apa yang dirasakan itu tiba-tiba sudah masuk di ranah hukum. Lalu mau jadi apa perkembangan puisi di Indonesia ini? Anak bangsa ini mau bicara apa? Kalau dikit-dikit dia salah. Dia ingin berpuisi, dia ingin berseni. Dia ingin bicara tentang seni melalui puisi. Tiba-tiba dia dibawa ke penjara. Baik, silakan. Apakah itu fair? Misalnya, saya nggak bilang. Ajak berpikir dulu ya. Baik. Ini kan saya tadi yang begini-gini namanya nggak mikir gitu loh. Mengapa Anda bilang seperti itu? Ya, karena tidak mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Oh, itu salah, Bang. Ya, itu konsep ilmu filsafat dalam berpikir ya. Jadi dalam konteks ini, dia sendiri mengajarkan, misalnya tadi mengatakan harus ngerti sastra. Dia sendiri nggak ngerti sastra, tapi so berkomentar sastra. Saya penelitian saya soal sastra loh, Bang. Enggak, dalam konteks apa Anda Abang bilang itu nggak masalah? Saya siapa? Ya nggak ada urusannya. Kalau Abang tahu tapi saya dilihat siapa? dari omongannya. Karya saya Kalau siapa? dari omongannya itu, Linguistik itu apa? tandanya Anda nggak mau mikir. Anda tidak berpikir. Saya ingin mengatakan, belum selesai saya supaya Saya ngerti punya apa yang saya penelitian maksud. soal bahasa. Tadi sudah jelas kok. Sari Konde lebih indah dari apa syariat, atau syariat tidak begitu bagus dari tinjauan Sari Konde. Kemudian alunan kidung lebih indah daripada azan. Orang semua tahu kidungnya. Pertama saya mau nanya, kidung yang mana coba yang lebih indah? Nggak jelas. Kalau azan jelas, ada kalimat syahadat di azan itu. Ada kalimat perjuangan, ayat al-falah, ayat al-solah dulu dipanggil. Terus itu dianggap jauh lebih rendah dari kidung. Saya nggak bisa dengar dari orang hukum. Saya Jadi harus dengar dari orang dalam konteks sastra. itu, Anda nggak bisa ilmu hukum itu, ya pendekatannya harus ada filosofisnya, ada historisnya, ada sosiologisnya, baru yuridisnya, baru kita bisa. Nah, jadi sastra yang Anda maksud itu apa boleh? Saya sebagai sastrawan atau Anda seniman, dari segi seni lukis saja, saya apa namanya gambar wanita telanjang. Terus kita pamer-pamerkan. Mungkin pandangan seperti ini yang ditakutkan mengganggu para artis itu. Memang nggak boleh ekspresi itu. Atau satu lagi itu kalau nggak salah yang di Jombang tuh, Mas Indi, itu orang kalau nggak salah ngaku bahwa dia tuh ngaku apa Nabi Isa kalau nggak salah ya, Bang Mustafa ya. Itu juga sama. Sebelum dia difatwakan sesat ini orang, dilaporkan ke polisi, dipanggil dulu sama MUI. Dipanggil dulu tabayun. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Dan selama proses itu tidak ada itu umat melaporkan ke polisi ribut kayak sekarang gitu loh. Mungkin karena ini pertanyaan urusannya dengan media sosial yang terlalu ini maksudku pertanyaannya ini kan menarik ya. Menurutku pernyataan Mbak ini kenapa ini seolah-olah tuh berlebihan, lebay gitu. Karena kalau dibandingkan dengan dua contoh kasus ini itu jelas berbeda gitu, ada standar ganda. Jadi siapa yang standar ganda menurut Anda? Lah iya, ini perlakuannya ini kepada dua kasus publik.
kasus ini. Di kasus Ahok dan Ibu Sukma ini belum ada proses prosedur tabayun antara MUI dengan yang bersangkutan. Ditabayun dulu, tanya dulu, ini maksudnya apa? Biar tahu apakah memang ada niat menistakan agama. Udah rame. Gitu. Nah itu loh, kurang lebih kayak gitu loh. Ini kan menarik. Sudah menyerahkan pada polisi. Loh, Bang, tapi yang saya bahas ini kan ini perilakunya. Itu memang ada tabiat yang berbeda ini. Kita diskusikan ini saat lagi di pariwara berikut. Setelah pariwara, dua sisi mendiskusikan soal perilaku. Perilaku Bang Egy itu bukan. Saat lagi.